Segitiga-segitiga yang sebangun. Syarat dua segitiga sebangun. Yang pertama, jika sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga sama besar, maka kedua segitiga itu pasti sebangun ya. Udah jelas ya, sudut-sudut yang bersesuaian. Sebelumnya kita udah belajar dua bangun yang sebangun ya. Ini dua segitiga yang sebangun. Jadi langsung ke topik segitiga yang sebangun ya. Jadi pasti sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Kemudian yang kedua, jika sisi-sisi yang bersesuaian pada dua buah segitiga sebanding. Ya, jadi intinya tetap sama ya. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, itu syarat yang sebangun. Contoh soal ya. Di sini ada dua segitiga, buktikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Jadi simbol dari sebangun adalah ini ya, seperti ada lekukan seperti itu. Ya. Yang pertama, kita bisa lihat ya bahwa sudut A sama dengan sudut Q ya. Kelihatan sudah jelas ada tandanya ya ini. Jadi sudut A sama dengan sudut Q. Yang kedua, sudut C sama dengan sudut P ya, bisa kita lihat juga. Kemudian sudut B sama dengan sudut R. Ya, dengan begitu ketiga sudutnya sudah sama besarnya. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Nah, dari syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian pertanyaan kedua, tentukan perbandingan sisi-sisinya. Ya, perbandingan sisi-sisinya bisa kita lihat ya bahwa sisi daripada alasnya ini ya, yang tanda panah biru ya, itu akan sama dengan yang tanda panah biru ya. Jadi sama-sama tanda panah biru di dua segitiga. Kemudian yang A-nya tanda panah merah ya, bisa kita lihat. Nah, kamu perhatikan bahwa itu yang sebanding ya. Nah, yang hijau. Jadi sudah ada tiga sisi yang sama. Jadi kita bisa lihat AB ya. AB banding QR ya. AB banding QR. Perhatikan tanda panahnya ya. Kemudian BC dengan PR. BC dengan PR. Kemudian AC banding PQ ya. Nah, inilah perbandingan sisi-sisinya. Jadi boleh dalam bentuk seperti ini ya, tetapi biasanya dalam bentuk yang seperti ini ya. Jadi AB banding QR sama dengan BC banding PR sama dengan AC banding PQ ya, seperti itu. Oke, contoh soal. Ini dua buah segitiga yang sebangun dengan titik puncak yang berpotongan di titik E ya, bisa kamu lihat mereka berpotongan di titik E ya. Nah, kita akan melihat sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian yang mana. Nah, kita kan disuruh mencari CD ya. Cara mencari CD, maka CD per AB kita lihat dulu nih yang sejenis yang mana ya, yang bersesuaian yang mana ya. Jadi yang ditanya CD, berarti sudut yang bersesuaiannya adalah AB. Nah, makanya CD per AB. Terus DE ya. DE nah bersesuaian dengan AE ya. Nah, seperti itu. Makanya itu yang kita satukan. Jadi CD per AB sama dengan DE per AE ya. Jadi sudah sisi-sisi yang sama perbandingannya sesuai ya. Karena itu yang diketahui. Jadi yang mana yang bersesuaian, terus mana angka yang sudah diketahui, yang sudah diinfokan, diberi gitu ya dalam soal. Nah, itu yang kamu manfaatkan. Nah, jadi di sini CD per 15 ya, panjang AB 15 sama dengan 4/5. Nah, ini kali silang ya, jadi 5CD sama dengan 60 ya. Jadi 60 bagi 5 sama dengan 12 cm. Jadi panjang CD itu 12 cm. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga sama besar. Maka sisi-sisinya bersesuaian adalah sebanding.
Jadi kalau udah sudutnya bersesuaian, maka sisinya yang bersesuaian itu pasti sebanding. Terus kalau misalnya sisi-sisi yang bersesuaian sudah sebanding, maka sudut-sudutnya akan sama besar juga ya. Itu sudah pasti. Jadi mereka sebangun ya pasti mereka akan sama-sama punya sudut yang bersesuaian sama besar, punya sisi yang bersesuaian. Kemudian garis-garis yang sejajar dengan sisi segitiga ya, bisa kita lihat di sini sisi sejajarnya ya. Nih, sisi sejajar pada sisi segitiga ya. Nah, bisa kita perhatikan bahwa segitiga CDE sebangun dengan CAB ya. Jadi puncaknya berimpit gitu ya di C. Nah, sudut C ya pasti sama dengan sudut C. Kemudian sudut CDE sama dengan sudut CAB. Kemudian sudut CED sama dengan sudut CBA. Nah, ketika sudut sudah sama besar, maka perbandingan sisi-sisinya yang mau kita lihat ya. Jadi ini kita namain ya CD diganti dengan A, DA diganti dengan B gitu ya. Nah, jadi perbandingan sisi-sisinya berarti CD banding AC ya. Kemudian CE banding BC, terus DE banding AB ya. Jadi kalau bisa kita lihat ketika nanti ada soal seperti ini ya pasti perbandingannya adalah CD banding AC. Nah, yang pendek terus yang besarnya gitu ya. Karena mereka berhimpit. Terus CE dengan BC ya, kita ganti warna lain ya. Jadi CE terus banding CB gitu ya, banding CB. Kemudian habis itu adalah DE yang ini dibanding dengan AB ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah nanti perbandingan sisi-sisinya. Jadi kalau misalnya diganti, misalnya ini sudah diganti angka gitu ya. Ini A ya, A per A tambah B, terus C per C plus D sama dengan E per F gitu ya. Nah, kalau dipersingkat lagi rumusnya adalah A banding B, C banding D gitu ya. Contoh soal ya, kita ke contoh soal biar kamu lebih paham. Ya, perhatikan gambar di samping, carilah panjang BC ya. Yang dicari adalah panjang BC ya. Panjang BC. Nah, berarti ini yang dicari BC ya. Nah, dari sini angkanya, sudutnya yang sama itu udah ditandain yang sama, terus angkanya ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa tadi yang pendek ya, AD banding AB gitu ya. Terus AC, AE banding AC. Iya, terus satunya lagi DE banding BC. Ya, oke. Bisa kita tuliskan di sini ya. Jadi AD per AC AB ya sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC ya. Nah, dari sini mari kita substitusikan ya. Yang dicari adalah BC ya. BC yang dicari. Maka yang kena ke BC adalah yang ini nih. Nih, BC kan? Terus yang diketahui yang mana aja? Berarti AD dengan AB ya. Jadi kita pakai yang adanya, yaitu AD dengan AB. Berarti yang kita pakai adalah perbandingan sisi ini dengan yang ini. Nah, gitu ya. Jadi AD banding AB sama dengan DE per BC. Nah, tinggal substitusi. AD-nya berapa tadi? AD adalah 6. Terus AB-nya 6 tambah 4, 10 ya. Sama dengan DE-nya 9 per BC ya. Jadi tinggal diolah. 6BC sama dengan 90. Berarti 90 bagi 6 adalah 15 ya. Jadi panjang BC adalah 15. Oke, seperti itu ya.